Untuk membahas lebih dalam di studio telah hadir pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Terima kasih Mas Reza telah bergabung bersama kami di Prime Time. Halo Mas. Berbicara mengenai video asusila atau foto ini ternyata dilakukan berbagai kalangan. Ada selebritis, ada juga pelajar, dan sekarang yang terakhir ini polisi. Menurut Anda apakah ini sudah bisa dibilang sebuah fenomena, Mas Reza? Demi kepentingan orang banyak, saya pikir tidak ada salahnya kita sebut sebagai sebuah fenomena. Bahkan konotasinya sudah menjadi sesuatu yang negatif gitu ya. Betapapun kita juga tidak bisa memberikan perlakuan yang pukul rata terhadap seluruh foto atau video asusila tersebut. Kenapa? Misalnya, kalau kemudian orang-orang yang berada di dalam video tersebut adalah anak-anak, maka tuntutan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak justru mereka harus mendapatkan perlindungan khusus. Mereka tidak boleh diungkap identitasnya, fotonya tidak boleh ditayangkan, dan seterusnya. Proses persidangan juga harus tertutup, andaikan itu harus dibawa ke proses persidangan. Tapi kalau kemudian kita pindah dari anak-anak bicara tentang, maaf ini teman-teman dari organisasi kepolisian, menurut Undang-Undang ITE oke lah, mereka tidak serta-merta bisa dianggap sebagai orang yang sudah melakukan pelanggaran hukum. Karena anggap saja mereka tidak punya etikat sama sekali untuk menyebarkan video privat tersebut. Tetapi mengingat bahwa mereka menempati posisi strategis sebagai panutan, sosok ideal tentang kepatuhan, tentang ketertiban, budi pekerti luhur, dan seterusnya dalam kurung polisi, maka betapapun mereka tidak bisa dikenai sanksi hukum, apalagi pidana, tapi paling tidak harus ada sanksi organisasi untuk memberikan penegasan kepada seluruh anggota Korps Polri bahwa hati-hati bertindak terlebih ketika masih mengenakan seragam polisi. Karena toh salah satu video asusila tersebut dilakukan oleh seseorang yang masih mengenakan seragam polisi. Nah, di samping sanksi organisasi, juga saya yakin akan ada sanksi sosial dari masyarakat. Tidak hanya kepada oknum polisi yang berada di foto tersebut, tetapi bisa jadi terhadap seluruh personil polisi, yaitu turunnya kepercayaan publik. Oke, tapi Mas Reza, kalau kita lihat ini masyarakat kok semakin gemar mengabadikan gambar mereka, diabadikan dalam kamera. Ini kan tidak salahkah ini? Menurut saya tidak, Mas. Belum ada kamera sekecil sekarang, kamera secanggih sekarang. Bukankah kita sesungguhnya suka mematut diri di depan cermin, Mas? Mulai dari dengan busana lengkap hingga tanpa busana sama sekali. Nah, jadi buat saya, sepanjang foto tersebut disimpan untuk kepentingan pribadi, tidak disebarkan kepada siapapun, ini kriteria pertama menurut saya, maka tidak menjadi masalah. Dan yang kedua, akan dianggap tidak menjadi masalah apabila foto atau video asusila tersebut, katakanlah asusila, apabila di dalamnya ada dua orang, maka dua orang tersebut harus memiliki hubungan yang resmi, alias suami istri. Kalau ternyata foto atau video tersebut betapapun tidak disebarkan, tetapi memuat gambar orang-orang yang tidak memiliki hubungan secara resmi, maka menurut saya ini tetap patut untuk dipermasalahkan. Tapi tidak ada yang salah dengan mengabadikan di depan kamera. Hingga derajat tertentu justru orang psikologi memperkenankan itu dilakukan, misalnya untuk kepentingan terapi. Adanya gangguan atau problem-problem psikologi seksual tertentu, itu bisa saja kemudian dicoba tangani dengan melibatkan alat bantu visual sedemikian rupa. Jadi kita tidak bisa serta-merta menganggap perilaku orang yang suka memfoto dirinya sendiri tanpa busana pasti sebagai tanda-tanda kelainan, pasti sebagai tanda-tanda abnormal. Tidak serta-merta seperti itu. Kembali ke motif masing-masing pribadi juga. Tapi dalam beberapa kasus ini kita cermati, ini ada dua orang, ada pasangan. Mereka mungkin saling mengirim gambar ke satu dengan yang lain. Ini menurut Anda bagaimana? Nah, tadi kriteria nomor 2 yang saya katakan, kalau kemudian orang-orang tersebut bukanlah orang yang memiliki hubungan secara resmi, misalnya suami istri yang sah, maka mereka tetap patut untuk dipermasalahkan. Bukan dipermasalahkan secara pidana tentu saja, tetapi paling tidak dari sisi moralitasnya. Kenapa kemudian dua orang yang tidak memiliki hubungan sah sebagai suami istri sudah melakukan tindakan sedemikian rupa. Tapi tidak salah ketika mengabadikan, salah ketika mengirimkan. Kalau di dalam foto itu ada dua orang, betapapun tidak diedarkan, dan dua orang tersebut tidak memiliki hubungan yang sah sebagai suami istri, menurut saya sekali lagi tetap patut dipermasalahkan. Mas Reza, ini berikut kita tampilkan beberapa contoh kasus yang mengemuka ke publik dan juga ditangani oleh kepolisian sejak tahun 2007. Ada 2007 ada foto-foto seronok artis Rahma Azhari dan Davina Veronica beredar di internet. Tahun 2010 juga ada foto seronok model Cynthia Alona beredar di internet. 12 Februari 2012 juga demikian, ada PNS yang memeras warga negara asing di Semarang dengan membajak email dan mengunggah foto seronok korban.
Kemudian 16 Oktober 2012, foto Novi Amalia setengah telanjang saat ditahan polisi beredar di internet. Ada 14 Maret 2013, Ardiansyah mengunggah foto seronok hasil rekayasa siswi SMA di Rengat Riau. 11 September 2013, baru saja terjadi ini, MB 20 tahun mahasiswa di Lok Sumawe diamankan polisi karena mengunggah foto seronok kekasih di Facebook. Ini 28 September 2013, Kapolsek Wonogiri AKP MS mengunggah foto seronoknya di internet. Ini ada 13 foto yang diunggah oleh Kapolsek Wonogiri ini, dan juga tanggal 30 Oktober 2013, foto seronok Polwan Brigadir RS Sespri, istri dari Kapolda Lampung, diunggah mantan pacarnya di internet. Ini juga menimpa dari institusi kepolisian, bahkan ada Kapolsek Wonogiri, laki-laki. Ini kita itu belum tahu apakah ini mengunggah sendiri atau memang ini terunggah. Menurut Anda ini motifnya seperti apa yang membuat ini? Motif saya tidak tahu apapun itu, Mas. Tapi menurut saya ketika seorang polisi, apalagi dia punya jabatan strategis yaitu Kapolsek, kemudian melakukan foto yang tidak proporsional sambil mengenakan seragam, itu saja merupakan sebuah pertanyaan besar gitu ya. Kalaulah ini harus dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi, haruskah kemudian seragam itu tetap dikenakan? Satu itu. Sisi rawan yang kedua adalah kemudian ketika foto ini tersebar sedemikian luas ke publik, menjadi semakin memperparah situasi, tidak hanya menjadikan Kapolsek tersebut sebagai sorotan publik, tapi juga institusi kepolisian secara umum yang mendapat kecaman masyarakat. Oke, tapi Mas Reza, apakah ada mungkin kebanggaan sebagai anggota Polri? Jadi mereka akhirnya mengabadikan foto mereka dengan menggunakan seragam. Saya juga mengajar di institusi kepolisian. Saya selalu katakan ke mahasiswa-mahasiswa saya, di organisasi kepolisian di muka bumi, tidak hanya di Indonesia, itu ada 3 subkultur. Subkultur ini adalah budaya menyimpang, katakanlah demikian, yang menjangkiti hampir seluruh personil kepolisian. Pertama, korup. Yang kedua, brutal. Dan yang ketiga yaitu kebanggaan berlebihan terhadap seksualitas. Terutama sekali narsis gitu ya. Male chauvinism, kebanggaan terhadap jenis kelamin laki-laki. Karena toh mayoritas anggota polisi adalah laki-laki. Tetapi dulu ketika saya katakan bahwa male chauvinism merupakan bentuk subkultur di organisasi kepolisian, yang saya bayangkan itu adalah polisi yang suka gonta-ganti pasangan. Yang suka maaf kata lah ya, mendapatkan perempuan dengan cara-cara yang tidak wajar seperti itu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa kemudian jangan-jangan sekarang male chauvinism juga bisa dibentangkan cakupannya, termasuk memfoto diri sendiri sambil mengenakan seragam yang merupakan simbol maskulinitas, sambil memperlihatkan bagian tubuh yang dianggap vital dan privat. Bahkan menyebarkan itu juga ke orang lain begitu. Kalau ditambah lagi dengan secara sengaja, secara terencana menyebarkan kepada orang lain, semakin jelaslah yang bersangkutan memang harus kena paling tidak sanksi organisasi. Oke, sebelum kita lanjutkan dialog kita, berikut kami tampilkan pernyataan dari Sutarman mengenai dengan kasus terkait dengan bugilnya orang-orang di depan kamera. Ini adalah Jenderal Sutarman, Kapolri. Saya berharap kalau mau foto diri sendiri tidak usah disimpan-simpan di handphone. Kalau mau telanjang di depan cermin sajalah. Ini sesuai dengan yang kata Mas Reza bilang tadi ya. Kalau mau bugil harus di depan cermin saja. Ya, Mas Reza, ini sekarang kita berbicara lebih ke arah sanksi. Menurut Anda, apakah mereka ini perlu dihukum? Dan hukumnya ini seperti apa yang paling tepat kepada mereka ini? Supaya jernih kita buat 2 parameter dulu, Mas ya. Asusilanya itu di bagian mana? Asusila di dalam fotonya atau asusila karena menyebarkannya? Kalau asusila karena menyebarkannya itu sudah jelas. Undang-Undang ITE mengatakan ini bisa kena sanksi. Tetapi kalau kemudian asusila parameternya adalah apa yang ada di dalam foto, maka harus ditegaskan kembali. Sesungguhnya di dalam foto itu sendirian atau berdua. Kalau misalnya berdua, pastikan apakah memiliki hubungan yang resmi sebagai suami istri atau tidak. Atau orang-orang tersebut tergolong dewasa atau masih kanak-kanak. Kalau masih kanak-kanak, ya sudah, itu dianggap sebagai sebuah persoalan. Betapapun kita tidak bisa memperlakukan mereka sebagai orang yang katakanlah sudah melakukan pelanggaran hukum. Nah, kita tidak bisa pukul rata, Mas. Kalau kemudian, anggaplah ini betul-betul asusila gitu ya. Orang yang di dalam foto tersebut adalah otoritas kepolisian misalnya, atau orang-orang yang mewakili organisasi yang identik dengan nilai-nilai budi pekerti, maka sanksinya menurut saya tetap maksimal sanksi organisasi. Kalau kemudian orang-orang di dalam foto tersebut adalah orang-orang yang tidak memiliki hubungan sah sebagai suami istri, maka sanksinya menurut saya maksimal adalah sanksi moral. Nah, kalau kemudian orang-orang yang ada di dalam foto tersebut masih kategori usia anak-anak, sekali lagi, Undang-Undang Perlindungan Anak kita justru menempatkan mereka lebih sebagai korban, ketimbang sebagai orang yang sudah melakukan sebuah perbuatan melanggar hukum.
Oke. Nah, kalau mereka ditempatkan dengan posisi seperti itu, maksud saya anak-anak diposisikan seperti itu, maka justru mereka harus mendapatkan perlindungan khusus. Alih-alih dihukum, alih-alih dikenai sanksi, justru mereka harus diberikan bantuan, dukungan agar bisa berperilaku lebih normal layaknya usia kanak-kanak. Baik, Mas Tirza, kita akan berbicara mengenai institusi kepolisian. Ini ada dua polwan yang terkena kasus dan mereka sudah dinonaktifkan untuk sementara saat ini. Apabila mereka memang terbukti ikut menyebarkan, paling tidak mengirimkan itu ke pasangannya. Bukankah ini Pasangan yang tidak resmi ya, Ya. tidak punya hubungan resmi ya, permasalahkan saja. Tidak cukup dengan dinonaktifkan. Tidak cukup hanya dengan nonaktif, berarti sanksi organisasi tidak cukup sampai di situ. Tapi kalau sudah menyebar dan tidak kepada pasangan resminya, maka menurut saya tetap bisa dikenai sanksi. Tapi saya selalu wanti-wanti begini, setiap kali kita menyaksikan foto-foto macam ini, suka tidak suka kita menempatkan perempuan lebih pada sosok korban ya. Kita semestinya sedikit banyak juga harus menaruh empati. Kenapa? Kalau kita lihat foto laki-laki tanpa busana, sedikit banyak ada sikap permisif dari kita. Kita tanda petik memaklumi, wah maskulin, maco, dasar memang laki-laki, gitu seperti itu ya. Tetapi entah kenapa ketika perempuan yang ada di dalam foto semacam itu, justru kita cenderung merendahkan, melecehkan, menistakan keperempuanannya. Dengan demikian saya pikir kita juga perlu kembali melakukan koreksi terhadap bagaimana kita mempersepsikan dan menafsirkan serta menyikapi orang-orang yang berada di dalam foto semacam itu. Betapapun kedua-duanya sama-sama melakukan tindakan yang kita anggap asusila, tetapi cara kita merespon laki-laki dan perempuan di dalamnya tampaknya berbeda. Perlukah polwan-polwan ini kita posisikan seperti itu juga sebagai korban? Nah, kalau kita memang sepakat memposisikan mereka sebagai korban, semestinya kan ada pelakunya. Nah, faktanya ambil misal polwan yang kalau saya tidak salah sudah dinonaktifkan, termasuk betapapun dia sudah mengatakan dia sudah berulang kali mengalami perlakuan tidak senonoh dari atasannya. Tapi adakah upaya meminta pertanggungjawaban dari atasan si polwan ini? Pernah dilakukan? Saya kok tidak pernah mendengar hal semacam itu. Karena itulah tadi saya katakan, dalam peristiwa atau fenomena semacam ini memang perempuan yang cenderung untuk terposisikan sebagai pihak yang paling dirugikan. Sementara kita cenderung tanda kutip agak bertoleran terhadap para laki-lakinya. Tapi kalau dalam proses penyebaran ini kan juga kita tidak bisa menyaksikan bahwa kemajuan teknologi juga semakin cepat. Kadang-kadang ada handphone tercuri ternyata juga menyebar. Dan ini kan juga susah Tadi saya katakan, apakah penyebarannya itu direncanakan, disengaja atau tidak? Kalau ternyata yang menyebarkan adalah pihak lain, pihak itu yang kemudian harus dipermasalahkan, bukan orang-orang yang ada di dalam foto tersebut. Kalau menurut Mas Reza, apakah ini ada unsur kelalaian di sini? Misalnya menjaga barang-barang pribadi, kemudian ini... Bahwa kemudian masuk akal yang dikatakan Pak Sutarman, seseorang sudah memfoto bagian tubuhnya yang sesungguhnya harus ditutup rapat, itu saja menurut saya sudah membuka ruang bagi yang namanya kelalaian, Mas. Nah, apalagi sekali lagi kalau peristiwa macam ini dilakukan oleh teman-teman dari otoritas kepolisian yang notabene identik dengan sosok patuh terhadap hukum, sopan santun, tata krama dan sejenisnya, maka apa boleh buat sanksi sosialnya menjadi berlipat ganda. Oke, dan kalau misalnya nanti terbukti bahwa orang-orang ini terlibat dalam menyebarkan, tidak hanya mereka memfoto diri mereka sendiri, tapi juga ikut menyebarkan, menurut Anda apakah hukuman... Kalau polisi kalau polisi tidak hanya dikenai sanksi organisasi, artinya dikeluarkan dari organisasi, tapi juga harus dikenai sanksi yang lebih besar, yaitu sanksi hukum. Apa itu? Pidana? Entah itu pidana atau apapun sesuai dengan undang-undang ITE yang kita punya. Lalu ini pertanyaan terakhir Mas Reza, ini untuk menghindari, mencegah hal seperti ini, sebetulnya apa yang Polri lakukan? Mungkin tidak hanya Polri, tapi mungkin institusi masyarakat lainnya seperti untuk menghindari seperti ini kan susah ya? Pada dasarnya setiap orang hingga derajat tertentu memiliki watak narsis, Mas. Watak cinta diri, alias watak peduli. Kenapa Anda ikut fitness? Kenapa Anda facial? Kenapa Anda cukur rambut? Kenapa Anda berganti baju? Karena pada dasarnya kita peduli terhadap diri kita. Kita cinta terhadap diri kita. Tapi kemudian kita juga harus menempatkan kecintaan terhadap diri, obsesi terhadap diri dalam batas-batas yang lebih proporsional. Manakala melewati batas proporsionalitas tersebut dan sampai menutupi kecintaan atau kepedulian kita terhadap pihak lain, ya di sini menjadi persoalan psikologis yang muncul. Oke, baik. Terima kasih Mas Reza telah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih. Terima kasih Mas Peri telah bergabung bersama kami di Prime Time. Terima kasih. Mas Peri, ini apa yang mendasari Anda untuk membuat gerakan jangan bugil depan kamera? Ini kan namanya. Jadi kalau boleh cerita sedikit, waktu itu saya salah satu konsultan di lembaga internasional gitu kan. Dan pekerjaan saya sampai ke pelosok-pelosok. Dan dari pelosok itu oleh-olehnya adalah mini video porno dari berbagai daerah itu gitu. Pada waktu itu, pada tahun 2007 ketika dikumpulkan ternyata ada 500 lebih
500 plus gitu kan. Oke. Gerakan ini anggotanya sudah seberapa banyak, Mas Peri? Sebetulnya kita tidak pernah membuat sebuah tim yang solid, kita dalam arti tetap gitu kan, tetapi lebih banyak ke sukarelawan. Oke. Karena kan pertama kalinya sebenarnya sangat sederhana, kita hanya berbagi logo, ya, logo Jangan Bugil Depan Kamera, terus kemudian ada sumbangan lagu, ada sumbangan puisi, ada sumbangan macam-macam. Jadi ya ternyata nggak bisa dibendung gitu ininya bahwa mungkin karena di beberapa tempat juga sudah merasakan ada fenomena ini, tapi belum ada yang bicara. Oke, Mas Peri, tentu kan ketika Anda melakukan perjalanan tersebut, Anda menemukan begitu banyak kasus bugil depan kamera. Ya. Ini apa catatan Anda terhadap temuan Anda ini? Ya, sebetulnya ini tidak terlepas dari pornografi secara umum gitu ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan survei yang JBDK kumpulkan itu, pertama bahwa kita ini adalah sebagai pengakses kata seks di dalam internet itu rata-rata sekarang tuh nomor 3 dan 4 lah. Ya, sedunia itu, selama Google ada. Kemudian kita ini nomor 1 8 tahun berturut-turut sebagai pengakses idola-idola seks Asia gitu. Jadi saya nggak mau menyebutkan namanya siapa gitu kan, nanti orang pada mengakses gitu. Kemudian juga kita adalah pengupload ya, yang mengunggah mini video porno yang terbanyak sebenarnya di dunia, yang sukarelawan gitu kan. Kalau Barat, Amerika, Eropa itu untuk ekonomi gitu kan, untuk bisnis gitu. Orang Indonesia enggak, kebanyakan iseng, kemudian pada satu titik tertentu dia mendokumentasi dan dokumentasi itu kemudian bocor. Nah itu istilahnya kalau kita gambarkan seperti itu, sebetulnya kan ini eksperimentasi remaja, ataukah ini hasil daripada misalnya pergaulan yang sudah sangat bebas, tapi kemudian ada sensasi di dokumentasi yang menjadikan ini kemudian bocor. Jadi kalau keyakinan saya gitu ya, bahwa ini sebetulnya sudah jutaan. Mini video porno Indonesia ini sudah jutaan. Tapi yang sudah masuk ke ruang publik, terutama melalui internet atau gadget, itu mungkin sekarang sudah masih di bawah 2000-an lah gitu ya. Kalau kita ini kan. Kecenderungan yang Anda temukan bugil depan kamera ini siapa yang melakukan itu? Pekerjaan apa mereka? Nah, sebetulnya kalau di Indonesia kebetulan kayaknya kompak ya. Hampir semua kalangan sudah pernah punya gitu kan wakilnya gitu kan. Dari anggota DPR ada, dari penegak hukum ada, dari guru ada gitu kan. Selebritas juga betul, ada. Legislatif juga ada. Nah, tetapi 90% pelaku gitu ya, yang kemudian bocor ke publik itu lebih banyak pelajar dan mahasiswa. Okay. Dan kalau kita lihat di Google juga, Google tuh punya alat statistik namanya Google Trends itu. Kalau kita lihat asal atau akses pornografi itu kebanyakan adalah bahkan dari daerah-daerah yang konsentrasi pelajarnya sangat bagus, sangat banyak. Jadi kalau kita lihat misalnya Yogyakarta itu bertahun-tahun menduduki peringkat pertama sebagai pengakses pornografi gitu ya, dan penyumbangnya lebih banyak Jawa Timur. Oh, malah jadi Jawa Timur sangat banyak sekali sebagai penyumbang mini video porno. Oke, kita berbicara mengenai jangan bugil depan kamera. Motif Anda, kenapa Anda akhirnya merasa perlu dibikin gerakan untuk membuat semua orang jangan bugil depan kamera, Mas Peri? Jadi pada saat itu saya membandingkan dengan satu kasus di Singapura. Singapura itu punya satu kasus namanya Tami NYV, jadi Nanyang Polytechnic College gitu. Jadi dia membuat video porno bersama pacarnya. Hanya satu saja itu Perdana Menterinya sampai bicara. Nah pada saat saya mau menggerakkan gerakan jangan bugil depan kamera ini, Indonesia sudah punya 500 plus mini video porno, tetapi tidak ada satupun yang bicara pada saat itu. Dan pada saat itu kan sebetulnya juga dibarengi juga dengan berbagai kasus yang terutama melibatkan anggota DPR dan penyanyi dangdut itu gitu kan. Kemudian juga ada beberapa foto dari putri Mojokerto segala macam gitu. Dan itu ya sama sekali nggak ada yang berbicara tentang hal itu, tidak ada yang mau seperti apa sih gitu. Karena kalau saya lihat ini kan sebetulnya remaja ya. Nah, di Amerika saja kebingungan ini. Ini fenomena bugil depan kamera ini kalau di sana disebutnya sexting, sex and texting gitu kan. Jadi berbagi pesan seksual melalui internet atau mobile phone. Itu memperlakukan anak-anak itu apakah mau dijadikan sebagai kriminal, apakah mau dijadikan sebagai
kenakalan remaja atau seperti apa kan bingung. Nah saya sudah wanti-wanti dulu gitu kan bahwa ini akan menggejala terus karena istilahnya gadget semakin banyak. Baik, gitu ya. Mas Peri, kalau pembiaran ini terus terjadi, menurut Anda efek jangka panjangnya akan seperti apa? Ya, menurut saya ya seperti saya bilang tadi bahwa sebenarnya kita sudah punya jutaan materi porno yang mungkin masih ada di genggaman masing-masing gitu. Nah, kita harus sadar gitu bahwa yang namanya media teknologi informasi itu transferable ya. Jadi dipinjam sebentar oleh temannya sudah bisa ada di internet. Hilang waktu 5 menit saja gitu ya. Hilang gadgetnya atau dimasukin bengkel gitu kan. Kemudian putus pacar gitu kan, pacaran itu masuk ke sana. Oleh karena itu menurut saya tidak ada hal yang bisa mencegah karena ini sudah ini. Kalau JBDK sendiri sebenarnya hanya 3 ajakannya. 1, jangan bikin materi porno baru. 2, jangan jadi penyebar. Karena kan lingkarannya penyebaran itulah yang akan memperbesar itu. Kemudian yang ketiga, hapus yang sudah kita punya gitu loh. Dan sebagai untuk pelaku gitu yang akan coba-coba atau apa, ingat gitu loh, bahwa Tuhan Maha menerima tobat, tetapi internet tidak. Jadi kalau materi yang jelek atau yang negatif buat kita kemudian masuk ke internet itu tidak ada kuasa apapun yang bisa menghapus itu gitu. Oke. Tapi Mas Peri, bukankah wajar kalau misalnya orang seperti tadi saya juga berbicara dengan Pak Reza, pakar psikologi forensik, wajar kalau orang mencintai dirinya sendiri merekam itu. Betul. Bukankah itu tidak ada salahnya? Iya. Nah cuman kan orang juga harus melihat begini, bahwa yang namanya media ya itu harus dianggap juga sebagai sama persis seperti mall, seperti lapangan, seperti sekolah. Artinya apa? Kelakuan kita di mall, kelakuan kita di lapangan, kelakuan kita di sekolah itu harus sama di depan media juga. Karena apa gitu? Karena sifatnya yang transferable itu. Jadi kalau di undang-undang sendiri untuk membuat untuk kepentingan sendiri oleh dirinya sendiri itu kan dibebaskan dari pidana gitu. Tetapi kalau keyakinan saya itu bukan untuk yang berhubungan dengan media yang transferable. Misalnya kalau kita melukis diri kita sendiri ya. Melukis diri sendiri atau kita pesen sama pelukis gitu kan, foto betul-betul telanjang gitu, kemudian disimpan di kamar, itu penyebarannya mungkin sulit. Nah tetapi kalau misalnya saya kasih contoh misalnya kasus Ariel menjadi dianggap sebagai penyebar karena apa? Karena akses yang dia punya gitu kan di dalam eksternal hard disknya itu sangat gampang dipinjam oleh orang lain, diakses oleh orang lain. Nah ketika ada orang yang mengakses itu melihat nih ada video yang cukup istimewa gitu kan, istilahnya cukup menggemparkan gitu, kemudian disambung-sambung, diberikan ke luar, ke publik, nah, jadinya seperti ini. Dan kalau sudah tersebar kan, bukan kerugian diri kita sendiri. Karena apa gitu? Ekspos anak-anak yang terekspos pornografi, kecanduan akan pornografi dan kecanduan seksual kemungkinan terjadi. Dan bahkan apakah akan semakin meningkat justru? Semakin meningkat karena kalau saya lihat ya, ini kita sedang panen sebenarnya. Jadi 5 tahun yang lalu saya sudah mewanti-wanti. Dan sekarang ini misalnya sudah panen. Hampir saya keliling kampanye ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas. Mereka sendiri datang ke tempat saya gitu menyatakan mereka punya. Oke. Ke Mas Peri, menurut Anda apakah undang-undang Indonesia ini sudah cukup kuat untuk mengikat hal-hal semacam ini, video porno ini? Jadi kita sudah punya undang-undang pornografi, kemudian ada sebetulnya masih ada 5 ya turunannya. Tetapi yang sudah dibuat adalah 2. Yang satu adalah restorasi anak sebagai pelaku dan sebagai korban pornografi. Itu ada di Kemenek PP. Ya. Kemudian ada gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi. Itu yang akan nanti mengkoordinir semua antisipasi terhadap pornografi yang ada di Indonesia. Tapi ini ada yang sangat penting juga. Dan itu saya melihat kenapa ya gitu kementerian ini kok agak abai. Jadi, karena apa gitu? Yang 3 yang masih PR ini adalah 1, pornografi yang berhubungan dengan pendidikan, 2, pornografi yang berhubungan dengan kesehatan, yang ketiga adalah pornografi yang berhubungan dengan media. Karena di dalam undang-undang pornografi itu ada pornografi yang dipidana, ada pornografi yang tidak dipidana tapi diatur. Jadi pembuatannya untuk apa, peredarannya seperti apa gitu kan. Yang tanda petiknya artinya beban yang harus dipikirkannya adalah dijauhkan dari jangkauan anak. Nah kalau misalnya peraturan pemerintah yang 3 ini sampai saat ini juga masih ngambang belum dibikin gitu kan, ya saya melihat gitu
Setiap ada misalnya buku yang berkonotasi pornografi baru ribut. Tapi kemudian nggak diselesaikan secara Sudah terlanjur menyebar gitu Mas Betul. Peri. Lalu menurut Mas Peri ini karena ini sudah masif, Iya. udah jutaan seperti yang tadi Mas Betul. Peri bilang. Ini solusi terbaik seperti apa? Bagaimana bisa mencegah orang Iya. supaya jangan bugil depan kamera? Ya, kalau masalah ininya, masalah perilakunya, saya pikir ya tidak ada jalan lain kecuali memang kita mencegah diri kita sendiri untuk misalnya kalau mau eksibis ya eksibis saja gitu kan, tetapi yang dokumentasinya nggak ada, gitu kan. Kalau kita tidak bisa menjaga dokumentasi itu secara baik, itu lebih baik tidak. Gitu. Makanya seperti saya bilang tadi, kalau saya bilang tetap lebih baik jangan membuat materi porno baru, jangan jadi penyebar dan hapus yang sudah ada. Karena kalau misalnya Oke. sebentar kemudian keluar ke mana? Ke Udah masyarakat. udah susah dicegah kalau Iya, itu ya. gitu. Baik. Semoga ini didengarkan oleh semua masyarakat Indonesia ya Mas Peri. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Peri telah bergabung Sama-sama. bersama kami di Prime Time. Selamat malam. Oke, terima kasih.